Oke, di sini aku sudah siapkan dua koin yang sifatnya berlawanan. Jadi kalau BTC itu akan aku pakai trading ketika market lagi bullish, dan BTC down akan ku pakai trading saat market lagi bearish. Jadi kita pertama harus menganalisa dulu kedua koin ini. Jadi kita harus tentukan support dan resistennya. Ini adalah chart dari BTC dalam time frame 30 detik. Aku akan pakai yang time frame-nya 1 jam. Jadi kita akan trading harian, teman-teman. Nah, aku bikin kecil dulu. Oke, aku akan pakai analisanya dengan Fibonacci retracement. Jadi aku anggap ini adalah titik tertingginya, dan di bawah ini adalah titik terendahnya. Jadi aku hanya akan bermain di sini saja. Setiap garis dari Fibonacci ini bisa menunjukkan itu adalah garis support dan juga resisten, sehingga terjadi pantulan di garis-garis tersebut. Nah, sekarang kondisi BTC itu ada di sini. Jadi dia itu lagi di posisi 32K. Jadi seperti biasa kita bikin garis trend line-nya. Oke, anggaplah di sini trend line pertama, kemudian bikin trend line kedua. Oke, ini bisa digeser ke sini aja. Teman-teman bisa bikin seperti ini. Ini bentuk pola. Oke, seperti ini kira-kira. Jadi BTC ini belum menarik untuk di trading kalau menurut aku. Oke, kita coba bikin trend line lagi. Ini di sini mungkin jadi trend line. Terus di sini juga. Nah, jika polanya seperti ini, itu lebih mirip seperti bearish pennant. Jadi biasanya aku nggak akan trading dulu kalau kondisinya itu belum disupport. Jadi ini masih posisi nanggung dan aku lebih baik menunggu. Mari kita sekarang analisa saudara kembarnya, yaitu BTC down. Oke, aku pakai time frame-nya sama 1 jam. Sekarang kita gambar dulu Fibonacci-nya untuk melihat support dan resisten. Nah, aku pakai di sini aja. Sebentar, aku tarik dulu garisnya. Oke, segini cukup. Jadi kalau dilihat dari sini, kita gambar dulu untuk trend line-nya. Ini bisa ditarik garis di sini. Terus bikin trend line lagi, ini juga bisa ditarik di sini. Sekarang posisi dari BTC down ingin naik ke 61,8%-nya. Jadi kemungkinan naik atau tidak kita lihat saja. Di sini juga bisa untuk kita gambar trend line lagi. Oke, aku coba gambar trend line lagi. Itu di sini. Tarik garis sampai sini. Terus di sini. Tarik garis sampai sini. Polanya adalah bullish pennant. Jadi kemungkinan BTC turun dan BTC down naik. Jadi coba pakai indikator tambahan. Aku akan pakai MACD. Seperti biasa MACD. Oke, di sini polanya sudah mirip, akan terjadi pembalikan arah, teman-teman. Jadi kita bisa mulai open posisi buy untuk BTC down jika benar-benar confirm naik. Oke, aku pakai simbol aja.
Aku pakai yang ini, jempol. Jadi kita bisa open posisi buy ketika dia sudah lewat di sini kira-kira. Kita bisa buy di sini. Take profitnya itu bisa di atasnya. Oke, kita pakai yang mana ya? Pakai yang ini aja. Take profitnya yang pertama bisa di sini. Dan yang kedua itu di sini, targetnya 100%. Oke. Jadi untuk entry-nya itu di jempol. Kemudian kita take profit akan di lonceng untuk take profit pertama, kalau ditembus naik lagi sampai di logo target itu. Jadi kita coba lihat time frame untuk 30 menit apakah ada potensi naik ya. Untuk sebentar, untuk MACD nya di sini sudah mulai hijau, jadi memang kemungkinan akan naik untuk BTC down. Dan BTC berarti akan turun. Jadi teman-teman, kalau dalam kondisi seperti ini itu kita bisa punya dua opsi. Jadi kita nggak akan buang-buang waktu untuk mendapatkan profit. Salah klik. Jadi kita harus pandai-pandai dalam menganalisa apakah trennya lagi naik atau trennya lagi turun. Kalau trennya naik, itu biasanya aku akan pakai BTC biasa ataupun koin-koin yang lain, karena memang sebagian besar koin itu masih mengikuti pergerakan dari Bitcoin. Tapi kalau trennya lagi bearish, aku akan memilih pakai Bitcoin down, atau kalau kalian mau juga bisa pakai ETH down, BNB down, XRP down, dan yang lainnya. Oh ya teman-teman, kalau dalam posisi seperti ini kalian misalkan mau masuk itu lumayan berisiko sih. Tapi kalau kalian misalkan benar-benar mau coba peruntungan kalian, itu kalian bisa aja langsung masuk. Nah, kalian juga bisa mengambil opsi lain untuk membeli. Ini aku pakai yang tanda tanda B ini. Jadi tanda Bitcoin ini kalian juga bisa open posisi buy kalau terjadi pantulan sekali lagi ke bawah. Jadi kalian bisa beli di sini. Tapi kalau langsung di bawah turun itu kalian bisa cut loss-nya di sini, di bawah sini. Jadi misalkan kalau analisa kalian salah dan Bitcoin ternyata nggak jadi naik, kalian kena prank sama bandar, jadi kalian bisa jual di sini. Jadi jangan dibiarkan hold lama, karena itu bisa membuat kalian kehilangan lebih banyak uang. Jadi kalau prinsip aku sendiri saat trading itu lebih baik kita kehilangan sedikit uang daripada kita kehilangan banyak uang. Jadi misalkan kalau memang analisa kita salah, kita harus berani untuk mengakui kalau kita salah dan kita harus berani cut loss. Karena nanti uangnya itu, sisa uangnya itu bisa kita putar lagi sehingga kita masih kemungkinan bisa profit di tempat lain. Jadi daripada kita nyangkut, uang kita berkurang, terus kita panik, marah-marah di sosial media, lebih baik cut loss. Jadi nanti aku akan coba open posisi buy ketika dia sudah di bawah turun. Jadi ini kemungkinan masih ada kesempatan untuk naik ke sini, kemudian turun ke sini, baru kemudian naik. Oke, kita tunggu aja, nanti kalau ada peluangnya kita akan buy di Bitcoin ini. Atau kalau kita ketinggalan, kita bisa buy di sini aja, di jempolnya. Oke teman-teman, setelah 2 jam aku menunggu, itu ternyata sudah terjadi pembalikan arah. Jadi analisa aku pertama tadi tentang BTC down, itu yang aku pikir akan naik ternyata malah dibawa turun. Jadi sekarang BTC down itu ditahan di supportnya di sini. Jadi kemungkinan masih ada kemungkinan dibawa turun lagi. Jadi inilah pentingnya melakukan analisa teknikal. Memang analisa teknikal itu tidak bisa 100% pasti terjadi, karena kemungkinan pergerakan pasar itu bisa sangat berubah-ubah.
Tapi analisa teknikal bisa menghindarkan kita dari kerugian yang lebih besar. Bisa juga membuat trading kita lebih terukur dan terencana. Oke, sekarang kita coba tengok BTC yang tentunya mengalami peningkatan. Jadi kalau posisinya seperti ini, apakah rekomen masuk sekarang? Kalau aku sih biasanya tunggu lagi, karena ini kan adalah resisten yang cukup kuat. Dan coba kita cek untuk time frame 4 jam. Jadi aku suka pakai time frame 4 jam. Itu di sini kelihatan kalau ada kemungkinan naik, teman-teman. Jadi mungkin dalam beberapa waktu, mungkin butuh satu candle lagi untuk memastikan kenaikan. Jadi kita sebaiknya wait and see aja sih. Kalau aku biasanya wait and see sambil menunggu Bitcoin itu mampu breakout dari resisten ini. Jadi kapan kita bisa masuk? Itu kalau seandainya Bitcoin bisa breakout dari kondisi ini. Jadi kita bisa masuk kalau dia sudah berada di sini. Ketika Bitcoin sudah keluar dari resisten ini, dan kita bisa, oke, ini sudah mulai ada tanda-tanda peningkatan, teman-teman. Jadi kita bisa segera buy ketika dia memang sudah lewat. Dan kita bisa take profit di sini. Kita bisa take profit di situ, kemudian di sini juga. Nah, tandanya tadi tuh. Oke, take profit kedua di sini. Oke deh, mungkin sekian aja video kali ini. Semoga buat teman-teman yang mau trading itu lebih bisa merencanakan trading plan kalian dengan cara melakukan analisa teknikal, sehingga jika analisa kalian benar, itu kalian bisa memaksimalkan keuntungan. Dan kalau analisa kalian salah, itu kalian bisa mengurangi yang namanya risiko kerugian. Jangan lupa untuk join juga di komunitas diskusi kami, itu ada di Telegram dan juga WhatsApp. Linknya akan kutaruh di kolom deskripsi. Oh ya teman-teman, jangan lupa selalu support channel ini dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Akhir kata, saya Andre, makasih.